satu isu yang menimpa seorang biduan, Dewi Persik, teman baik saya juga, yang dikatakan oleh seorang ustadz, tubuhnya ini menjadi sarang jin. Dan kalaupun ternyata ada jin, ya kita nggak bisa ngomong. Saya pun juga, ini ada yang bisa melihat nih di belakang saya nih. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini di depan saya ada teman-teman dari Indigo Entertainment, tepatnya Intens Investigasi, yang tayang setiap hari 3 kali, seperti makan obat. Kalian pastikan subscribe, like, dan juga bagikan channel mereka ini tadi. Dan kita akan bicarakan tentang satu isu yang menimpa seorang biduan, Dewi Persik, teman baik saya juga, yang dikatakan oleh seorang ustadz, tubuhnya ini menjadi sarang jin. Betul atau betul banget? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Oke, Mas Denny, ini kan kemarin juga sempat heboh nih soal salah satu ustadz, yaitu Ustadz Danu. Dia bicara soal Dewi Persik itu di dalam tubuhnya itu ada sosok jin gitu, dan menyebabkan dia itu marah-marah, emosional. Mungkin kalau dari penerawangannya Mas Denny Darko sendiri mungkin seperti apa sih, Mas? Oke. Sebelum kita mulai, ada namanya konten, ada namanya konteks. Saat konten itu diberikan, maka orang tidak akan bisa memberikan atau menyematkan sebuah arti sebelum dia disandingkan dengan hal yang lain yang akan memberikan arti kepada dirinya. Nah, ini baru namanya konteks. Oke. Saat diceritakan bahwa di Dewi Persik ini sarang jin, diucapkan oleh seorang ustadz yang juga ternama Ustadz Danu, maka orang langsung akan berpikir tentang, wah bener atau enggak nih, jin suka marah-marah, makanya kenapa kemarin DP ribut sama RT-nya, ribut sama Saiful Jamil, ribut sama semuanya seperti itu. Saya kenal DP secara pribadi, rumahnya juga tetanggaan dari tempat saya bikin interview ini, jaraknya cuma 200 meter. Kalau ternyata kita mengenal DP yang sesungguhnya, maka image yang dibayangkan orang itu sebenarnya jauh. Sama seperti saya mengenal sosok seorang Master Deddy Corbuzier. Dulu kan zaman dia masih kalau perform itu yang cepat seperti itu. Sampai akhirnya jadi yang sekarang. Nah, sosok yang sebenarnya yang lucu, orangnya itu spontan, tapi dia juga tegas, itu sebenarnya yang kita kenal dulu. Tapi orang baru taunya sekarang. Tapi orang melihat ini kan ada perubahan sikap. Jadi artinya adalah, yang satu pertama adalah konten dan konteks. Ustadz Danu mengatakan hal tersebut di dalam sebuah acara yang, acara apa itu? Kalau acara kajian itu kan musim dingin. Nah, betul. Jadi kan kita harus melihat konteksnya dulu. Dan mengapa dikatakan seperti itu? Karena dari kartu Wheel of Fortune ini ada sebuah, kalau saya kira, pengaturan yang memang terjadi dalam konten-konten yang terjadi di TV atau sosial media. Misalkan saat konten itu tadi dibuat, sedang marak berita tentang misalkan jin anu, jin itu, dan sebagainya, sehingga pembahasannya diarahkan kepada tersebut. Nah, bisa saja, saya duga di sini Ustadz Danu ini di-brief dulu oleh kreatifnya, Ustadz, bisa nggak sih melihat kira-kira di tubuh Mbak DP ini ada jin atau enggak? Oke, terus dia melihat. Dan bisa saja yang dikatakan Ustadz Danu itu benar. Karena jin ini kan, kalau ternyata sama-sama muslim, kita akan tahu. Jin ini memiliki sifat itu, beberapanya atau sebagian besarnya itu suka memperdaya manusia. Nah, bisa saja kan karena hal itu, terus jinnya tiba-tiba datang di saat itu, terus kemudian dilihat kalau ternyata Ustadz Danu di sini memang benar bisa melihat dan mengatakan hal tersebut, padahal di lain waktu sebenarnya tidak. Jadi kalau saya boleh katakan, ya, konteks ini tidak bisa dilepaskan, dan ada sebuah hal yang memang dibuat saat video itu di syuting, yang terus kemudian dihadirkan kembali di masa sekarang saat DP ini sedang berseteru dengan mantan suaminya, yaitu Saiful Jamil. Jadi kalau menurut saya sih di sini, ini sih bisa-bisanya netizen dan wartawan gosip yang, kita cari yuk, Mbak DP boleh nggak interview? Nggak jawab. Mas Bang Ipul, kita boleh nggak interview? Belum bisa juga. Udah cari video aja, apa yang kira-kira bisa diangkat? Nulah video itu tadi, terus dinaikin, terus jadi viral. Jadi kalau menurut saya sih, jangan gampang percaya dengan hal seperti itu. Dan yang bisa menjawab, ya Ustadz Danu. Tapi respon pada saat ditemui, respon DP itu hanya tertawa dan bilang kayak, ya terserah lah mau dia mau bilang apa gitu.
terus dia menyebut ada satu kata dukun gitu. Iya, oke. The Chariot ini, Dewi Persik itu tuh dia artis yang sudah 20 tahun loh di layar kaca. Bahkan di usianya, saya bilang setengah usianya itu ada di layar kaca. Dia dengan kepiawaiannya memanage isu itu membuat dia ini akhirnya terkenal hingga saat ini. Kalau kita obrolin penyanyi dangdut yang suaranya bagus, cantik, seksi dan sebagainya, ada yang lain yang lebih muda juga ada. DP ini kan umurnya udah tante gitu, tapi kenapa dia masih tetap bisa acara stripping, jadi juri di sana sini, nggak pernah istirahat syuting kesana kemari, adalah karena kemampuannya untuk memanage isu. Dan yang dikatakan itu tadi sebenarnya adalah sebuah jawaban yang juga bijak, karena kembali di sisi yang lain ini adalah, misalkan kayak dirimu nih mas, yang penanya ini, kalau saya bilang di tubuhmu ini ada satu jin yang berbentuk ular yang mengikuti kemanapun kamu pergi, nggak bisa dibuktikan kan? Jadi kalau menurut saya ya semua orang akan bisa klaim sesuatu sampai orang tersebut diminta untuk membuktikan. Seandainya ada sebuah undang-undang yang bisa mengenakan pasal kepada seseorang yang tidak bisa membuktikan klaimnya terhadap sebuah makhluk halus yang menempel di tubuh manusia, kalau ternyata nggak bisa terus dia bisa dipidanakan, saya pikir orang akan lebih berhati-hati untuk mengatakan apakah ada jin atau tidak, harus diruqyah atau tidak. Jadi kalau menurut saya di sini ini adalah sebuah bentuk hiburan yang harus kita nikmati dalam format hiburan, dan ditanggapinya juga dengan sesuatu yang menghibur seperti yang Dewi Persik katakan itu tadi. Jadi ya sudahlah, kalau seperti itu orang mau mengatakan seperti apa, Dewi Persik juga nggak bisa membantah. Kalau orang bilang nih saya lihat jin, dia bilang nggak ada, dia juga nggak bisa membuktikan. Jadi kalau menurut saya ya dinikmati aja. Dan dia juga, DP juga menyebutnya dengan santai dan dia bilang saya hanya bersandar ada Allah. Iya, dan itu kan diplomatis ya kalau menurut saya. Dan kalaupun ternyata ada jin ya kita nggak bisa ngomong. Saya pun juga, ini ada yang bisa melihat nih di belakang saya nih. Saya melihat ada jin yang mungkin berbentuk satu seperti Michael Jackson, yang di sebelah kiri saya ini mungkin seperti Albert Einstein. Jadi kemampuan saya seni dan juga kecerdasan itu kan gak ada orang yang bisa terus kemudian mengatakan itu bohong atau benar. Ya, tapi respon netizen ini ya mas yang mungkin membuat banyak persepsi gitu ya mas, maksudnya yang bilang iya tuh bener tuh dia suka ngomel-ngomel, terus iya nih bener nih karena DP tuh banyak masalah. Terus ada juga yang sampai bilang katanya karena di tubuhnya DP itu ada jin, menyebabkan perceraian sampai 3 kali gitu. Oke. Eight of Cups. Kita itu mencari sesuatu yang tidak pernah terlihat dan terus kita cari sampai kapanpun juga. Dan di perjalanan mencarinya ini banyak orang yang akhirnya mendapatkan keuntungan dari hal itu. Termasuk channel YouTube ini, channel YouTube saya, dan channel YouTube dan media lain yang meliput berita ini tadi. Dan netizen itu, kalau saya kira ya silahkan mau berargumen seperti apapun. Saya katakan ini juga nggak merugikan Dewi Persik, karena malah akan dibicarakan lagi. Saat dibicarakan, traction-nya akan tinggi, impression-nya akan naik, TV akan mengundang, Dewi Persik tambah kaya. Jadi kalau saya katakan, ya kalau orang-orang berpendapat seperti itu, kembali lagi, tidak bisa dibuktikan salah, tidak bisa dibuktikan benar. Tapi yang pasti tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada hal-hal yang terus kemudian tidak pantas yang dilakukan. Jadi kalau saya katakan bahwa apapun yang terjadi, kalaupun itu ada jin, saya bilang ini ya jinnya pesugihan. Tapi saya katakan ya sulit untuk dikatakan bahwa ada jin atau tidak, karena menuduh orang dengan ada jin itu pun tidak bisa dibuktikan. Jadi ya ini adalah saya pikir satu ekosistem yang terjadi. Netizen membicarakan, terus kemudian hal ini digoreng oleh infotainment, terus kemudian diberitakan lagi, ya udah terus begitu, dan ya memang ya ekosistemnya begitu. Mas mungkin terakhir mas ada pesan untuk Dewi Persik dan juga Ustadz Danu mungkin dari Mas Dini. Saya katakan ya tetaplah menjadi Dewi Persik, karena ya itulah yang membuat dia ini juga ya dibicarakan dan juga terus kemudian karirnya panjang sampai sekarang ini tadi. Tapi ya kembali bahwa kalau marah-marah atau tidak, nggak ada yang berani kan bilang kalau orang-orang yang marah-marah siapa lagi ya misalkan. Siapa yang suka marah-marah tuh misalkan. Nikita Mirzani berarti ada jinnya.
Atau nggak ada yang berani bilang kan Deddy Corbuzier gitu sarang jin, wah pasti akan habis tuh orangnya. Nah jadi kalau menurut saya sih di sini tetaplah menjadi seorang Dewi Persik, mau dibicarakan orang mau seperti apa, tetaplah menjadi diri sendiri karena itulah yang terus kemudian membuat orang-orang ini tertarik. Walaupun dalam perjalanannya ini akhirnya dia ini sulit untuk bahkan bisa menemukan jodoh yang akhirnya bisa mengerti dan sebagainya. Tapi jika ternyata dia tulus untuk menunjukkan dirinya, tidak ditutup-tutupi dan tidak menjadi orang lain, saya kira Tuhan pasti akan memasangkan dia dengan orang yang bisa menerima dan akan berbahagia. Dan saat nanti saya lihat saat Dewi Persik ini akan menikah, Dewi Persik ini akan cenderung nggak marah-marah. Dan kita akan lihat kan kalau Dewi Persik menikah itu nggak segalak kalau dia jadi janda kayak sekarang ini. Jadi saran saya segera nikah. Itu aja. Oke, ini yang saya tadi bacakan tentang pendapat seorang ustadz yang mengatakan bahwa di tubuh Dewi Persik ini banyak jin atau menjadi sarang jin. Kembali di sini bahwa ini adalah sebuah bentuk hiburan. Marilah kita nikmati ini sebagai sebuah format hiburan dan ya jangan menganggap terlalu serius tentang apapun yang ada. Dan kalaupun ternyata kita harus berkomentar tentang satu hal, pastikan komentar kita akan baik, terutama saat itu kita tuliskan di sosial media. Kembali di sini kita membicarakan artis dan tingkah polanya bukan karena kita ingin menghujat atau menjudge mereka, tapi untuk meniru hal yang positif agar bisa kita lakukan. Siapa tahu kita akan mendapatkan keberuntungan seperti mereka dan menghindari hal-hal buruk yang mungkin saja akan datang juga menimpa kita. Terima kasih untuk kalian semua yang dibacakan kartunya. Silakan hubungi nomor di bawah sini. Sampai jumpa dan salam.